dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi pemberian gelar. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan di ruang publik pemberian gelar guru besar kepada seorang tokoh politik nasional dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Memang sempat menjadi polemik, tapi saya ingin tidak masuk pada wilayah yang terkait dengan perdebatan-perdebatan itu. Saya akan membahas tentang bagaimana tradisi pemberian gelar itu di dalam masyarakat kita dan mungkin di beberapa negara. Kalau kita mencoba membaca dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelar itu paling tidak memiliki 3 pengertian. Yang pertama, gelar itu adalah suatu kehormatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kesarjanaan, kebangsawanan, atau mungkin keturunan. Sehingga kita mengenal beberapa gelar yang berkaitan dengan kebangsawanan, misalnya Raden atau Raden Ngabei, Kanjeng Ratu, dan seterusnya. Itu gelar yang berkaitan dengan kebangsawanan. Nah, gelar kebangsawanan itu juga sebagian berasal dari keturunan menurut silsilahnya. Tapi juga bisa gelar kebangsawanan itu diberikan bukan karena keturunan. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan surat dari salah satu keraton di Indonesia ini untuk ditawari gelar Raden. Wah, kalau saya ditawari gelar Raden berarti namanya menjadi Raden Abdul Mukti. Lucu ya. Mereka menawari gelar itu. Saya seorang pelawak nasional juga mendapatkan gelar dari keraton. Bukan karena keturunannya, tapi keraton itu mungkin memberikan penghormatan kepada yang bersangkutan. Nah, yang populer tentu gelar kesarjanaan. Misalnya ketika seorang meraih gelar sarjana, apakah dia sarjana muda, S1, atau mungkin master, atau doktor, atau mungkin profesor, itu melekat kepada capaian studi dan capaian-capaian dalam bidang akademik. Nah, itu pengertian yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah gelar itu diberikan karena hubungan perkawinan. Nah, ini biasanya terjadi di suku-suku tertentu di Indonesia. Kalau seorang menikah, misalnya seorang dari Jawa menikah dengan orang di Minang, Sumatera Barat, nah, mungkin dapat gelar dari daerah itu karena perkawinannya. Misalnya dapat gelar Sultan atau Bagindo atau gelar-gelar lain yang itu diberikan karena kekerabatan yang sebagiannya berasal dari perkawinan. Nah, yang ketiga itu adalah gelar yang berhubungan dengan keadaan seseorang atau kondisi fisik seseorang. Nah, ini memang kadang-kadang ada di dalam masyarakat kita itu. Misalnya namanya si gendut. Nah, si gendut itu artinya ya orang yang badannya gendut itu. Atau misalnya lagi misalnya si kancil. Nah, itu orang yang kira-kira punya perilaku seperti kancil dan berbagai gelar atau sebutan-sebutan yang berkaitan dengan perilaku seseorang atau keadaan seseorang. Nah, ini bukan sesuatu yang hanya ada di dalam masyarakat kita di Indonesia. Di negara-negara lain juga itu terjadi. Misalnya di Inggris ya. Di Inggris itu kan juga ada gelar-gelar yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan tidak terbatas dari warga negara Inggris. Bisa saja dari warga negara lain. Misalnya Profesor Azumardi Azra itu mendapat gelar CBE, ya, Commander of the British Empire, itu dari kerajaan Inggris diberikan oleh Ratu Elizabeth karena jasa-jasa beliau. Atau seorang pelatih sepak bola top nasional Manchester United itu sudah mantan
Misalnya Alex Ferguson itu dapat gelar Sir itu, dan berbagai gelar lain tentu saja. Nah, tapi problemnya memang kadang-kadang pemberian gelar ini sering menjadi polemik dan menjadi perdebatan. Nah, dalam tradisi keislaman juga ada pemberian gelar yang berkaitan dengan sering disebut dengan lakob ya. Jangan memberikan lakob atau julukan-julukan. Sehingga ada beberapa julukan-julukan yang dia julukan baik, tapi juga ada julukan yang tidak baik. Nah, julukan yang tidak baik itu yang dilarang oleh Al-Quran. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Tetapi banyak di antara sahabat itu yang mungkin kita tidak tahu nama aslinya, justru kita lebih tahu gelar atau julukannya. Misalnya Abu Hurairah yang artinya bapak kucing, itu kita mungkin tidak tahu siapa nama asli dari Abu Hurairah itu. Gitu. Mungkin Abu Bakar juga, itu juga kita mungkin sebagian tidak tahu siapa nama asli dari Abu Bakar itu. Abu Hurairah itu disebut sebagai Abu Hurairah karena beliau itu senang sekali kepada kucing, jadi cat lovers, termasuk pecinta kucing, cat lovers itu. Dan kemudian kemana-mana memang disebutkan Abu Hurairah itu suka sekali membawa-bawa kucing sehingga disebut sebagai bapaknya kucing itu. Nah, kemudian juga julukan untuk orang tertentu yang di Quran dikaitkan dengan orang-orang yang tidak baik, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan nama aslinya juga, itu juga julukan-julukan. Nah, tetapi dalam kaitan ini gelar itu memang berkaitan dengan hal yang baik pada umumnya. Jadi hal yang berkaitan dengan pemberian penghormatan atau kehormatan sebagai capaian yang diraih seseorang. Nah, capaian itu ada yang bersifat akademik, ada juga yang bersifat sosial. Nah, selain gelar-gelar itu juga ada gelar yang sifatnya sosial keagamaan. Nah, misalnya ada gelar kiai, ada gelar ustadz, ada gelar buya, tengku dan sebagainya dan sebagainya. Yang itu seringkali diberikan oleh masyarakat karena kualifikasi-kualifikasi yang bersifat keagamaan. Nah, kiai itu populer di Jawa ya untuk menyebut orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang ilmu agama. Sehingga ketika seorang disebut kiai itu biasanya adalah orang yang menguasai ilmu agama, punya wawasan yang luas dalam bidang agama. Walaupun dalam hal tertentu istilah ini juga dalam konteks antropologi Jawa, istilah kiai itu tidak hanya merujuk kepada seorang yang punya keulamaan tadi, tapi kiai juga diberikan untuk menyebutkan benda-benda pusaka yang dianggap punya kesaktian. Nah, ada pusaka namanya Kiai Nogososro dan Sabu Inten misalnya, itu gelar-gelar yang diberikan untuk menyebut benda-benda atau mungkin binatang. Di Solo itu ada kerbau bule ya, kerbau bule yang disebut dengan Kiai Slamet. Itu pada saat perayaan 1 Muharram, itu orang-orang Solo yang masih memelihara tradisi itu mengikuti kemana Kiai Slamet itu, dan kemudian sampai mohon maaf kotorannya pun itu diambil karena dianggap punya berkah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kiai juga bisa berarti yai ya, yai itu orang yang sudah punya cucu. Ini untuk membedakan, tentu saja sebagian menyebut dengan simbah atau eyang dan seterusnya. Nah, kemudian di Sumatera Barat ada buya, itu juga sebutan untuk menyebut orang yang punya keulamaan. Nah, tentu saja di daerah lain juga ada, di Jawa Barat misalnya gelarnya ajengan, itu juga gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat. Karena gelar itu diberikan oleh masyarakat, maka gelar-gelar seperti kiai dan seterusnya itu tidak ada penjenjangannya. Dan itu diberikan oleh masyarakat, bukan atas permintaan yang bersangkutan. Sehingga pada sisi ini menurut saya gelar itu bisa merupakan satu bentuk pengakuan atau rekognisi atas capaian seseorang atau kualifikasi seseorang yang memiliki kelebihan-kelebihan, terutama dalam bidang keagamaan dan dalam bidang sosial, terutama menyangkut akhlak dan perilaku yang utama. Nah, pemirsa, pemberian gelar itu dalam konteks akademik tentu sangat berkaitan dengan capaian seseorang. Bahkan sama-sama gelar akademik pun juga ada kualifikasinya. Misalnya pada saat ujian itu ada yang lulus dengan predikat cum laude, misalnya ada yang lulus dengan predikat memuaskan, sangat baik dan seterusnya. Itu juga penghargaan terhadap capaian-capaian itu. Tetapi satu hal yang saya kira menjadi bagian dari tradisi kita adalah bahwa
manusia itu tentu saja memiliki hal-hal yang sifatnya personal. Dan hal-hal personal itu tentu saja berkaitan dengan bagaimana manusia itu ingin mendapatkan penghormatan dari manusia yang lainnya. Nah, kalau di kampung saya di Kudus itu ada istilah jeneng dan jenang. Nah, kebetulan Kudus ini terkenal sebagai kota yang memproduksi jenang. Kalau di Jawa Barat di Garut itu dodol misalnya. Nah, jeneng dengan jenang itu dua hal yang berbeda. Kalau jenang ya jenang makanan, kalau jeneng itu kan nama. Yang nama itu sebenarnya berkaitan dengan reputasi seseorang. Memang ada orang yang berpendapat bahwa apalah artinya sebuah nama gitu. Shakespeare mengatakan what is in a name gitu. Tetapi nama itu penting. Bahkan kadang-kadang nama itu bisa menjadi bagian dari pertaruhan seseorang. Sehingga kadang-kadang ada orang yang demi menjaga nama baiknya, orang itu sampai kemudian menulis buku putih. Karena berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, kemudian dia menulis buku putih untuk mengembalikan nama baik. Sehingga ada istilah rehabilitasi. Tetapi itu tidak cukup bisa menghapus kesan yang dimiliki masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh orang itu pada masa-masa yang lalu. Karena apa? Gelar itu pengakuan masyarakat. Gelar itu satu pembuktian yang diakui oleh publik. Sehingga ada yang sering mengatakan manusia itu bisa saja dijelek-jelekan, tetapi kalau dia orang baik itu seperti mutiara, walaupun dalam lumpur dia tetap saja menjadi mutiara. Pada waktunya dia akan terbukti bahwa dia adalah orang yang baik. Dan karena nama baik itu, maka ada ungkapan dalam bahasa Melayu ya, dalam bahasa Indonesia kita ini. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Itu kan kaitannya dengan nama baik, kaitannya dengan reputasi. Bahkan kemudian sampai di dalam Al-Quran itu kita diajari oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang yang baik dengan kisah dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu berdoa memohon kepada Allah supaya dikenang sebagai orang yang baik. Wa alhiqni bisolihin. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Itu jadikanlah aku ini sebagai orang yang dikenang dengan pembicaraan yang baik, menjadi buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang. Itu karena apa? Karena nama itu. Karena itulah maka ketika orang itu punya nama baik, punya akhlak yang baik, keluarganya juga ikut baik. Bahkan kadang-kadang kebaikan seseorang itu juga mengharumkan nama desanya atau mungkin nama kotanya atau mungkin nama negaranya. Nah, para ulama itu seringkali menisbatkan atau mengkaitkan kota kelahirannya atau kota tempat tinggalnya itu dengan namanya. Misalnya Imam Al-Ghazali. Ghazali itu diambil dari kata-kata Ghazah ya, kota di mana beliau tinggal. Dan kota itu menjadi harum karena seorang yang bernama Imam Al-Ghazali itu. Nama aslinya Abu Ismail, tapi kemudian orang lebih mengenal dengan Al-Ghazali. Qurtubi, nah, Imam Qurtubi itu kan dari Cordoba, itu satu kota di Spanyol, nama kotanya masuk situ. Nah mungkin saya ini bisa pakai nama Al-Qudsi misalnya, karena lahir di kota Kudus misalnya. Tapi gelar-gelar itu adalah sebutan yang baik yang menunjukkan prestasi. Dan itu akan melekat dalam kehidupan manusia. Sampai kemudian ada gelar pahlawan juga. Muhammadiyah memiliki sederet nama dari tokoh Muhammadiyah di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang mereka adalah pahlawan nasional. Terakhir kami mengusulkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut merumuskan dasar negara, bahkan menjadi tokoh kunci dalam perumusan dasar negara sebagai pahlawan nasional. Yaitu untuk Ki Bagus Hadikusumo, Pak Profesor Kasman Singodimedjo, dan Profesor Abdul Qahar Mudzakkir. Sekian lama beliau yang merumuskan dasar negara itu tidak mendapatkan gelar pahlawan karena ada proses administrasi yang harus dipenuhi untuk itu. Padahal sudah ada pengakuan, bahkan sebagian tidak mau disebut dan diajukan sebagai pahlawan. Karena itu maka Muhammadiyah mengusulkan itu
bukan untuk mencari muka di hadapan manusia, tetapi untuk meluruskan sejarah. Untuk meluruskan sejarah. Dan karena itulah maka kalau ada yang mengkritik buat apa gelar, gelar itu penting untuk meluruskan sejarah. Bahwa bangsa ini, Indonesia ini bisa seperti sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari para tokoh Muhammadiyah sebagai pendiri bangsa. Sehingga gelar itu penting. Memang kalau dikaitkan dengan surga dan neraka, gelar di dunia itu tidak akan menjamin seseorang masuk surga kalau gelar itu bersifat akademik atau gelar kebangsawanan. Yang bisa menjadi bagian dari jalan untuk kita ke surga itu adalah gelar-gelar yang berkaitan dengan kualifikasi atau kualitas keimanan kita. Misalnya as-solihin, itu hamba-hamba Allah yang solih. Al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Al-muhsinin, hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat ihsan. Atau al-mukhbitin, itu hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat dan ingin untuk menjadi hambanya yang kembali dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dan gelar-gelar yang lain. Kalau gelar itu berkaitan dengan keagamaan, insya Allah menjadi jaminan kita masuk surga. Tapi apakah gelar-gelar akademik itu tidak penting? Penting juga. Karena itu menunjukkan kualifikasi kita. Nah, di Muhammadiyah alhamdulillah punya tradisi scholarship, tradisi kesarjanaan di mana banyak pimpinan Muhammadiyah itu dari semua level adalah mereka yang mencapai gelar kesarjanaan, bahkan banyak juga sampai pada tingkat guru besar. Dan itu satu hal yang menjadi pengakuan sosial atas kualifikasi keilmuan pimpinan dan warga persyarikatan. Dan oleh karena itu maka yang penting bagi kita adalah bukan gelar-gelar itu sebagai sebutan saja, tapi adalah bagaimana dengan gelar itu kita menjadi orang yang baik, sebagaimana gelar yang disematkan kepada kita, tapi juga dengan gelar itu kita menjadi orang yang senantiasa berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada. Kalau seseorang itu bergelar doktor, tentu saja dia harus berperilaku, berpikir, bersikap seperti seorang doktor. Dia bersikap ilmiah dan berperilaku secara ilmiah. Dan kemudian menjadikan ilmu itu sebagai pemandu moralitas. Membantu masyarakat dengan kualifikasi dan dengan kompetensi keilmuannya. Kalau seorang itu bergelar kiai, juga dia harus menunjukkan keulamaannya dan menunjukkan kesalehannya. Apalagi kemudian kalau dia mendapatkan juga gelar haji, itu juga gelar kan? Nah, itu juga menjadi bagian dari kualifikasi bahwa dia sudah menjadi hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji, dan gelar itu hendaknya menjadi bagian dari cara kita untuk senantiasa berakhlak, berperilaku sesuai dengan sebutan, penghormatan, dan gelar-gelar yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang punya gelar baik, nama baik, karena kita senantiasa berbuat yang terbaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya.
menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.